Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang saya hormati, dengan segala kerendahan hati, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkanlah saya memimpin doa ini dengan cara agama Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon untuk menyesuaikan. Yang berhormat Ketua Umum Surya Bapak Mas Beni Purnawirawan Sumbono, para observer ujian dan Pak Selamat. Laporan kegiatan uji publik calon panitia seleksi Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di lingkungan Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma. Latar belakang bahwa berdasarkan Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan perguruan tinggi dan Surat Eradikti Lain 3 tanggal 14 September 2023 tentang sosialisasi timeline PPKS. Rektor Universitas Dirgantara Marskal Surya Dharma telah mengeluarkan surat perintah nomor sprint /Unsurya /85 Romawi 9 2023 tanggal 18 September 2023 tentang tim pelaksana percepatan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS). Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan ridhonya. Kita masih diberikan kesempatan, ruang dan waktu untuk dapat melaksanakan uji publik ini dalam rangka pembentukan panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dalam keadaan sehat walafiat. Kegiatan ini merupakan bentuk dari implementasi Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Para hadirin yang berbahagia, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya tindakan kekerasan seksual. Kenapa ini penting? Karena interaksi antara dosen dan mahasiswa ini yang sangat intens. Itu saling membutuhkan satu dengan yang lain. Yang satu menuntut dos dan yang satu dosen ingin menyampaikan ilmunya. Ini tentunya hal yang perlu betul-betul kita lakukan pengawasan dan sebagainya. Memiliki kawasan dan untuk bagaimana membangun situasi lingkungan kampus ini betul aman dan kondusif dari kekerasan seksual. Pengalaman pribadi saya mungkin belum pernah saya ceritakan karena ini terjadi ketika saya masih duduk di bangku kuliah dengan kakak tingkat saya sendiri. Pada saat itu saya masih di semester 3. Ada kakak tingkat saya yang mendekati saya dan mungkin saya belum berani melapor ke siapa-siapa.
seperti saya punya tempat untuk melapor ke siapa yang bisa membimbing atau menjadi pelindung khususnya, kayak misalkan jadi lebih aman saya sebagai korban ataupun mahasiswa lainnya, khususnya merasa tidak ada ketakutan ketika beraktivitas di lingkungan universitas, khususnya di Universitas Agung. Saya sebagai akreditasi pertama saya dosen tetap di Universitas Negeri Surya Dharma. Saya adalah dosen tetap Fakultas Hukum tepatnya. Baik, saya ingin menyampaikan pengalaman terkait kekerasan seksual yang saya alami. Kebetulan saya adalah aktivis menjadi pengurus komisi wanita di gereja, dan senantiasa saya ikut terlibat dalam mensosialisasikan anti kekerasan seksual. Yang kedua, saya kebetulan juga aktif menjadi pengurus Persaudaraan Wanita Inspiratif Indonesia. Maaf, saya lagi batuk. Jadi itu khususnya sebetulnya bukan hanya anti kekerasan, tapi keseluruhan, terutama kepada anak-anak dan perempuan. Yang ketiga, saya dilibatkan lagi di sini untuk mensosialisasikan dari pihak kampus Dirgantara Mahasiswa Surya Dharma, lalu Pak Barek 3, mengenai mengaplikasikan sebagai capansel dari anti kekerasan seksual. Itu saja yang mau saya sampaikan. Dan isu terkait kekerasan seksual yang sering saya hadapi adalah bagaimana banyak yang memanfaatkan relasi kuasa antara pihak pelaku yang merasa memiliki kekuasaan superior ya, dengan korban yang diposisikan sebagai pihak yang inferior. Jadi ini banyak yang terjadi sehingga kasus-kasus itu terpendam. Yang kedua, itu minimnya laporan karena mereka merasa malu atas kekerasan seksual ini. Oleh karena itu dengan adanya Capansel di kampus itu kita bisa mengedukasi bahwa kekerasan seksual itu bisa kita cegah. Ketiga, itu perlunya ada ketegasan. Nah, dengan adanya seperti ini saya sangat appreciate, yaitu agar bisa menindaklanjuti pelaku daripada kekerasan seksual. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mufti Arifin, saya dosen tetap di Teknik Perbankan. Pengalaman saya terkait dengan kekerasan seksual, saya tidak ada pengalaman langsung dengan korban, langsung dalam artian misalnya mendampingi atau segala macam, enggak gitu ya, tapi saya pernah menjadi penghubung korban dengan psikolog ya. Jadi saya perlu cerita sedikit. Jadi saya sudah lama jadi dosen pembimbing tugas akhir. Sebelumnya sebelum saya bergabung di struktural di Universitas Surya Dharma, saya adalah praktisi, maksudnya saya bekerja di maskapai dan saya tapi membimbing mahasiswa tugas akhir. Itu saya lakukan di luar ya, karena ada kalanya di luar, ada kalanya di kampus ya, tergantung perjanjian. Nah, dalam membimbing mahasiswa tugas akhir, saya merasa ini kayaknya ada sesuatu di antara mahasiswa, sehingga saya meminta tolong psikolog ya, kebetulan istri saya sendiri untuk diskusi. Nah, dari diskusi itu kita mendapat ini sesuatunya ini, tapi bukan kekerasan seksual. Ya. Tetapi ternyata dari mahasiswa bimbingan saya yang ikut diskusi tadi, malah ada yang menyampaikan bisa terjadi miss antara yang korban orang yang merasa bahwa saya itu melakukan biasa, gitu ya. Kenapa itu disebut sudah kekerasan, ya, maka itu edukasinya perlu. Yang kedua, isu yang terkait juga bahwa
relasi yang tidak imbang tadi seperti disebutkan bahwa di sini senioritas itu sangat kuat ya, terutama antara mahasiswa ya, senioritasnya sangat kuat ya, saking kuatnya sampai bahkan banyak mahasiswa yang lebih nurut sama seniornya daripada dengan dosennya ya, di bidang akademik ya. Ini sangat parah gitu ya, maksudnya terlalu kuat ya senioritas ini, sehingga yang tadi disampaikan oleh Bu Ayu ini benar ya. Jadi senior ini sangat kuat sehingga bahkan untuk lapor aja takut ya. Terus dan ini harus tadi yang saya bilang sosialisasi. Jadi bahkan senior memanggil junior itu sebenarnya kalau juniornya nggak mau itu sudah memaksa ya. Jadi definisi indikator kekerasan seksual bahwa paksaan termasuk dipanggil itu sebenarnya sudah masuk ke ranah itu. Nah, yang ini kayaknya yang perlu diedukasi. Saya kira itu dua hal yang perlu dicermati. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Rektor dan Bapak Wali. Selamat pagi untuk Bapak Ibu Observer. Perkenalkan, nama saya Nuri Transviadi, saya dari tenaga pendidikan. Pengalaman yang terkait dengan kekerasan seksual itu mengikuti sosialisasi Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Yang kedua, tidak pernah melakukan bentuk kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Isu terkait dengan kekerasan seksual itu menciptakan ruang yang aman bagi para korban kekerasan seksual. Ruang yang aman itu ruang pendampingan dan ruang perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Diponegoro Mas Sordano, yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3, yang kami hormati Direktur Yayasan Pulih Ibu Dian, dan Kaprodi Majelis Hukum Muslim Bapak Slamet selaku observer uji topik pada pagi hari ini, seluruh sivitas akademika, hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini. Saya Dr. Andarini Bukayami, MAP, dari Tenaga Kependidikan, dan jabatan saya selaku Kepala Satuan Pengawas Internal Musulia. Pada uji publik kali ini pengalaman yang terkait tentang kekerasan seksual dan gender. Mungkin karena kami backgroundnya dari pensiunan dari wanita angkatan udara, dan pada tahun 1996 di beberapa tahun yang lalu sampai 2012 saya ditunjuk sebagai kepala bagian pembinaan luaran. Di sana dalam kurun waktu 6 tahun itu kami berkecimpung dalam dunia pembinaan luaran, dan hari ini mendampingi baik terdapat kekerasan sosial. Inti utamanya adalah ketidakberdayaan dalam hal ini dari yang pangkat terendah kepada bapak-bapaknya, kalau dia sebagai staf pribadi dari pimpinan begitu, dia tidak padahal dia sudah dilecehkan. Akhirnya dia tidak terbuka, dan juga dari stigma masyarakat. Jadi stigma masyarakat yang dalam hal ini masyarakat itu tidak memihak kepada korban, malah kadang-kadang itu menyalahkan. Habis kamu begitu, penampilanmu seperti itu, ya pantas saja. Jadi itu yang akhirnya membuat akhirnya korban itu akhirnya tidak terbuka, tidak terbuka. Kinerja para wanita angkatan udara, ternyata secara saya wawancara pada personalia yang bagian pembinaan atau bagian personel itu secara tidak langsung itu memang ada pembeda dalam memanage wanita dan pria, maksudnya prajurit pria dan wanita, dan itu mungkin diimplementasikan dalam kinerja dan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dengan Satgas PKS yang datang, kita bisa mewujudkan lingkungan kampus yang bebas dari kekerasan seksual dengan mencegah dan menangani kekerasan seksual yang dilakukan oleh sivitas akademika. Demikian setelah singkat uraian kami tentang PPKS.
PKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Rektor, Bapak dan Ibu Observer, dan para pimpinan sivitas kita. Perkenalkan, nama saya Cynthia Manistia. Saya perwakilan tenaga pendidik dari bagian Biro SDM. Untuk pengalaman terkait kekerasan seksual, di sini saya sebagai korban. Yang pertama, pada lingkungan rumah. Itu di umur saya sekitar 14 atau 15 tahun. Di saat itu saya tidak bisa berbuat apa-apa, saya hanya bisa diam, saya tidak bisa bicara dengan orang tua saya, dan pelakunya bisa sampai saya SMA ya, itu sekitar 17 tahun, dia baru pindah tempat, sudah tidak begitu lagi. Dan yang kedua, di tempat lingkungan kerja. Di sini saya satu contohnya adalah si pelaku kalau berbicara dengan kami adalah perempuan, terlalu dekat itu sampai ke dekat muka. Sudah saya tegur pertama. Terus kadang suka merangkul, yang perempuan risih tapi nggak berani untuk bicara. Terus ada juga yang kalimat-kalimat bilang, kamu hari ini wangi, kamu hari ini cantik, gitu kan kitanya jadinya gimana ya Pak? Nggak bisa berbuat apa-apa lagi, balik lagi. Seperti Bu Rini juga ceritanya, terlihat dari jabatan yang si pelakunya kadang petinggi, kitanya hanya staf yang cuma bisa diem aja. Akibatnya trust isunya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ketemu dia jadi diem, kita juga sampai sekarang mungkin kita masih kebayang kejadian tersebut. Terus untuk isunya, yang pertama itu adalah minim edukasi pada masyarakat, terutama pada anak-anak. Kenapa anak-anak? Karena dari anak-anak kalau bisa diberi edukasi, itu bisa selanjutnya sampai dewasa bisa menangani sendiri ketika kita dilecehkan. Yang kedua, penegasan kepada si pelaku, biar si pelaku nggak ke semua orang begitu. Ya baik, terima kasih kepada harapannya. Juga selaku korban, saya pernah sampai saat ini saya menjadi korban. Korbannya di lingkungan kerja. Pelaku merasanya bercanda sama saya, tapi sayanya merasa ya terganggu Pak, sangat terganggu. Malah terjadi. Dia tuh secara verbal ya Pak, jadi omongannya Citra wangi banget nih, jadi bikin saya gimana gitu. Terus Citra tuh sukanya kayak gini-gini ya gitu. Terus kalau ngomong tuh di sebelah saya gini, kalau melihat saya di ujung, dia akan terus ngejar saya buat sebatas ngobrol atau goda-goda saya gitu. Terus kalau saya makan di kantin, Nah ini semua beliau selalu nyamperin saya buat sebagai bahasa basi gitu. Kok kamu gak pernah negur saya gitu, sombong banget sama saya gitu. Jangan-jangan Pak Rektor. Enggak bapak. Terus sampai mungkin saya kan juga menghindar ya, maksudnya udah sangat trauma gitu. Beliau tuh karena saya hindari, dia makin gemes makin kejar gitu. Terus sampai dia bilang, kalau kamu jauhin saya lama-lama kamu saya cium depan umum loh gitu. Itu menurut saya. Terus saya tuh
pernah negor, Bapak jangan kayak gitu, jangan kurang ngajar. Terus tanggapan dia, saya bercanda, kamu jangan lebay. Makanya saya mau sebagai di sini calon seleksinya panitia, saya mau mencoba untuk mendekati para korban dan tidak seperti saya. Terus karena kita sebagai korban juga disudutkan kan, karena dikatain lebay atau dikatain bercanda aja kok dibawa serius gitu. Saya mencoba untuk sebagai sahabat untuk mendekati para korban agar lebih terbuka tentang kekerasan seksual. Jadi kami bisa menangani kekerasan seksual secara objektif gitu. Terima kasih. Begitu pengalaman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Rektor beserta Bapak Ibu observer dan juga Sindikat Akademik Surya. Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Sahat Marut Silain. Saya mahasiswa ilmu hukum. Yang pertama, ada pun pengalaman terkait kekerasan seksual. Saya pernah mengikuti sosialisasi mengenai kekerasan seksual dari kelurahan. Yang kedua, sosialisasi mengenai Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Adapun isu terkait kekerasan seksual, yang pertama, adanya relasi kuasa yang timpang serta peran dan kedudukan setiap orang di kampus antara pelaku kekerasan seksual. Yang kedua, minimnya laporan atas kekerasan seksual serta edukasi mengenai kekerasan seksual. Yang ketiga, perlunya ketegasan dalam menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual. Adapun materi yang telah saya sampaikan, terima kasih banyak. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Dian Igraswari. Saya menjadi dosen, juga pernah menjadi kaprodi. Dosen saya pernah di Atma Jaya, kemudian di Pembangunan Jaya, dan juga terakhir di Karamadina. Sebagai kaprodi juga cukup pernah mengikuti saya sudah dapat sendos dan juga pernah melakukan melalui dari akreditasi. Dan ini terima kasih kami diundang. Saat ini saya menjadi direktur di Yayasan Kuliah. Yayasan Kuliah adalah lembaga bantuan psikologis, jadi kami memang basisnya dari psikologi. Sebagian besar pendiri dan psikolog kami sekarang ini adalah dari alumni Fakultas Psikologi. Nah, kebetulan waktu tahun 2021 saya pernah diundang ke Kemendikbud untuk menyampaikan tentang 3 dosa besar tentang intoleransi, perundungan dan juga kekerasan seksual, karena Yayasan Pulih kami berdiri dari tahun 2002, sudah 21 tahun berdiri, dan ketiga hal tersebut memang pernah kami tangani, terutama dari sisi pendampingan dan kemudian psikologis. Nah, mulai dari di situ Kemendikbud kemudian keluar Permen 30/2021. Ternyata teman-teman di Kemendikbud merasa salahnya di kekerasan seksual, untuk memahami kalau perundungan, kemudian juga toleransi dan juga kasus korupsi itu sudah beberapa kasus sudah ditangani, tetapi kekerasan seksual merupakan hal baru. Kenapa kemudian muncul Kemendikbud? Memang berdasarkan data dari KPPA dan juga dari riset Kemendikbud, kampus itu nomor 3 kejadian kekerasan seksual. Nomor pertama adalah ruang publik, tempat-tempat publik. Yang kedua adalah transportasi publik seperti KRL, diskotek, MRT dan sekarang juga LRT gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kampus, tempat tertinggi kekerasan seksual terjadi. Mungkin saya hanya ingin bertanya, ada 2 statement bertanya terkait kekerasan seksual ini kan memang suatu tindak pidana yang mengemaskan ya, mengemaskan dalam artian
pelaku ini harus dijerat seberat-beratnya sebagai tidak kita dekat sebagai korban aja. Kalau mendengar berita mengenai kekerasan seksual aja kita sangat amat emas gitu terhadap pelaku, apalagi kalau sampai bisa dibebaskan. Ada pertanyaan dari saya, bagaimana ya apabila terduga pelaku yang terjadi kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus adalah orang pemangku kebijakan, maka sejauh mana komitmen yang diberikan oleh Japansel ataupun Satgas terhadap kasus yang demikian, dan juga secara umum itu kan kekerasan seksual itu berawalnya dari moral ya Bapak Ibu, moral, etika yang dimana tidak ditanamkan entah dari usia dini seharusnya ya sampai pada kita sudah berusia tua. Makanya sejauh umur setua apapun terkadang itu masih bisa melakukan hal-hal tindak pidana kekerasan seksual. Nah, sehingga itu masih kuat banget mengenai moral, etika, akhlak, budi pekerti. Kemudian sejauh mana juga sampai mana Japansel memberikan arahan dalam penanaman moral tiap individu di lingkungan kampus, karena ini sangat penting sekali mengenai moral. Kekerasan seksual yang sudah dijelaskan tadi, catcalling, ya, kita sering termasuk cara pandang itu sudah termasuk dalam pelecehan seksual, melihat dari atas ke bawah terus senyum. Ya itu kan sebagai kita perempuan, waduh gak enak banget itu ada hal seperti itu ya. Padahal nanti kalau kita mengadu, ada korban yang mengadu, takutnya dibilangnya cuma itu doang. Nah itu yang paling gak enak sebagai korban gitu ya. Nah bagaimana komitmen dari dua pertanyaan saya tadi, bagaimana komitmen yang diberikan oleh Japansel kepada kalau terduga pelaku itu adalah pemangku jabatan di dalam kampus, dan juga sampai mana Japansel memberikan arahan tentang kepada Satgas dalam penanaman moral dan individu di lingkungan kampus. Selalu jelas dari padahal itu adalah lawan emosi, laku aja. Itu pun akhirnya banyak terjadi kekerasan pada laki-laki yang itu sebenarnya mengarah kepada pelecehan, tapi karena tadi toxic masculinity akhirnya disampaikan biasa aja. Apalagi di sosmed ya, maaf saya sering komen-komen, mohon maaf nih kalau bahasanya ada laki-laki ganteng misalnya bola atau apa, terus banyak cewek yang komen, aduh lakiku angkat. Ini banyak loh sebenarnya kan, zaman sekarang ya. Bahasanya kalau perempuan tuh yang komen, jadi ya sih bola laki-laki banyak. Udah mereka biasa aja. Ketika ada laki-laki yang mengatakan pelecehan, terus perempuannya bilang, laki-laki mah nggak boleh cengeng gitu ya, kalau laki-laki mah harus kuat gitu, kata tiba-tiba masa laki-laki itu toxic masculinity. Nah ini saya tanyakan kepada Japansel Satgas ya, mungkin kalau anggotanya perempuan mungkin ya kita bisa ketika anggotanya ada beberapa dari laki-laki ya, bagaimana ya, caranya ketika nanti menghadapi situasi yang demikian ada laki-laki kan, saya korban nih, gimana caranya biar tidak terjadi tidak terjadi diremehkan, tidak korban laki-laki tidak merasa diremehkan ketika dia menjadi korban. Mungkin cara-cara konkret itu seperti apa sih, atau mungkin ada
lingkungan dari Medan juga ada, masyarakat biasa juga ada, apalagi apakah Satgas ini dibentuk hanya untuk lingkungan kampus saja atau dengan lingkungan sekitar juga. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Pertanyaannya dari Bu Indri. Bu Indri itu ada pertanyaan bagaimana melakukan kekerasan seksual itu kurang mampu jabatan. Saya gini karena superior dan inferior tadi ya, ini silakan kalau tidak saya jawab. Kemudian juga bagaimana memberikan arahan ya terhadap calon satgas nanti. Satgas itu dibentuk apa arahannya yang akan nanti supaya satgas itu bisa bekerja efektif. Terima kasih. Baik, yang terhormat Bapak Rektor, Bapak 1, Wanek 3, Ibu Observer Eksternal, Ibu Dian, dan Bapak Observer Internal, Bapak Dr. Selamat, juga yang mewakili masyarakat, serta peserta uji publik pada hari ini. Setelah sekitar 3 jam kita bersama mengikuti acara uji publik calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS Universitas Dirgantara Marsikal Surya, mulai dari perkenalan, paparan, serta pendalaman serta pembekalan oleh observer baik eksternal maupun internal, serta dari unsur Sivitas Akademika Surya dan unsur masyarakat. Selanjutnya dilaksanakan sidang untuk menentukan hasil uji publik pada hari ini terhadap 8 calon pansel Satgas PPKS Surya. Selanjutnya akan saya bacakan berita acara penyelenggaraan uji publik calon panitia seleksi Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Dirgantara Marsikal Surya. 4. Hasil uji publik calon panitia seleksi Satgas PPKS sebagai berikut. 1. Ayu Martina STMT, perwakilan dari dosen atau tenaga pendidik, dinyatakan memenuhi syarat. 2. Lasmauli Novelita SHMH, perwakilan dosen atau tenaga pendidik, dinyatakan memenuhi syarat. 3. Mufti Arifin STMT, perwakilan dosen atau tenaga pendidik, dinyatakan tidak memenuhi syarat. 4. Tuli Lansniati SEMM, perwakilan tenaga kependidikan, dinyatakan memenuhi syarat. 5. DRA Rini Mukayani MAP, perwakilan tenaga kependidikan, dinyatakan memenuhi syarat. 6. Cynthia Amin Sia ST, perwakilan tenaga kependidikan, dinyatakan tidak memenuhi syarat. 7. Citra Bella Puspitasari, perwakilan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi, dinyatakan memenuhi syarat. Dan 8. Sahat M. Silai, perwakilan mahasiswa Fakultas Hukum, dinyatakan memenuhi syarat.